Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SMK Bisma Kersana dalam segmen Alumni Menginspirasi. Sesuai dengan tema kita, Alumni Menginspirasi, saat ini kita sudah kedatangan tamu. Yang jelas alumni, untuk lebih jelasnya kita kenalan dulu. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Mungkin bisa kenalan dulu lah. Namanya siapa, alumni tahun berapa, dan dari jurusan apa? Namaku Lailatul Nasro, alumni tahun 2015, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Oke, teknik komputer jaringan. Eh, Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu gimana ceritanya kok bisa memilih SMK Bisma gitu. Dulu tuh nggak kepikiran mau masuk ke sini ya, karena nggak ada referensi sekolah-sekolah lanjutannya. Terus juga SMK Bisma dulu tuh nggak sosialisasi di SMMTS aku, jadi yang nggak kepikiran. Terus singkat cerita ibu aku tuh nyaranin gimana nggak di Bisma aja yang deket. Kebetulan ada temennya juga, ya udah kesini. Oh, deket dari rumah ya? Oh, Rumahnya mana? di Dukulo. Oh, Dukulo. Oh iya, iya, tetangga berarti ya. Iya. Kesibukannya apa sekarang? Kesibukannya kerja di Garmen Kersana. Kerja di Garmen Kersana. Eh, Bisa diceritakan sedikit barangkali dulu pada saat zaman masih jadi siswa atau sekolah, barangkali ada pengalaman yang nggak bisa dilupakan sampai sekarang. Ya pengalaman entah itu sama temen, sama guru, atau cerita apalah gitu, barangkali ada. Banyak sih sebenarnya, Salah satunya apa? tapi kalau yang berkaitan dengan menulis ini tuh waktu kelas 1 itu kan ada disuruh membuat cerita gitu, cerpen, terus aku buat, terus dipuji sama guru bahasa Indonesianya. Jadi waktu itu kepercayaan diri aku naik gitu. Dulu itu tahun berapa kira-kira? Kelas berapa? Kelas 1 berarti tahun 2012 2013-an. Lulus tahun? 2015. Oh, berarti Udah lama, udah 5 tahun. lama, udah 5 tahun yang lalu. Kebetulan saya juga alumni Bisma. Buat teman-teman yang belum tahu, beliau ini berarti adik kelas saya pada saat saya kelas 12, mbaknya kelas 1. kelas 10 atau kelas 1, tapi mungkin nggak pernah ketemu, bahkan nggak kenal sama sekali ya. Nggak kenal sama Nggak kenal sama sekali. sekali. Yang saya dengar, saya juga dapat info dari teman-teman guru mungkin yang dulu ngajar Mbak Nasro ya. Katanya sekarang jadi penulis ya. Iya. Oke. Penulis novel atau cerpen atau apa? Apa aja sih sebenarnya, tapi lebih yang udah diterbitin itu Oh, novel. udah nerbitin buku ya? Heeh. Berapa buku? 2. 2 buku. Yang pertama judulnya Teori Ayuni, Teori yang Ayuni. kedua Semesta Kasih Bumi. Semesta Kasih Umi. Oke, sebelum saya bahas masalah bukunya, eh jadi penulis itu emang cita-cita atau hobi atau apa? Kok bisa ada kepikiran saya harus jadi penulis gitu? Cita-cita waktu kecil itu sebenarnya jadi guru ya, tapi meskipun kayak gitu udah sering hobi nulis gitu, nulis baca buku. Belum kepikiran lah mau jadi penulis, kan waktu itu kayak nggak ada kayak di sini tuh nggak terkenal kan cita-cita penulis gitu. Terus setelah tahu ternyata nggak bisa lanjut kuliah, terus apa ya kenal sama sosmed itu banyak teman-teman di dunia literasi, jadi ya udah mah jadi penulis aja, terus ya berjuang lah. Sejak kapan wujudin. berarti? Berarti tahun 2015 Oh, 2015 itu udah di Bisma ya? udah lulus. Oh, udah lulus. Oh. Tapi emang dari dulu suka hal-hal seperti itu. Tapi ngikutin kelas menulis mah dari baru tahun 2017 kayaknya. Yang memotivasi apa? Maksudnya kan biasanya ada tuh orang yang misal kayak yang suka nyanyi, ini gara-gara saya dengar artis ini nyanyi apa orang ini nyanyi, saya jadi tertarik buat nyanyi gitu. Ada nggak motivasinya? Pas itu sih teman-teman pada baca cerpen aku, kayaknya katanya suka, terus kayak ada pesan yang terkandung di dalamnya, jadi ya termotivasinya pengen bagi-bagi pengalaman atau yang udah didapat gitu, sama insight Berarti dari sesuatu. sebelumnya itu iseng-iseng kayak yang bikin cerpen atau bikin tulisan itu dibaca buat teman-teman, belum Iya. belum belum yang luas ya. Belum, masih teman-teman. Iya, makanya biasanya kalau seseorang yang hobi atau suka sesuatu itu pasti ada yang menginspirasi, sama kayak tadi misalnya nyanyi. Tapi ada penulis itu Banyak. favorit.
Banyak. Contohnya? Ada Bunda Asma Nadia, Bunda Helvi, terus Tarelie, terus sama itu Kang Abik Habibur Rahman Oh Hasireddin. iya iya iya. Terus sama satu lagi penulis webtoon Wattpad Kak Susan Arisanti. Salah satu dari Asma Nadia, karya Asma Nadia yang pernah Mbak tangkap atau pesan moral apa yang pernah Mbak baca dari buku Asma Nadia? Salah satu aja. Banyak sih apa ya? Mungkin Love Sparks in Korea. Itu tentang apa ya, kekuatan mimpi kayak gitu kan, bahwa apa yang nggak mungkin itu ternyata bisa jadi mungkin kayak gitulah. Selama kita mau berusaha atau atau kita lawan rasa malas itu. Kebetulan jujur saya juga suka baca sebetulnya. Saya suka menulis juga, cuma salahnya saya mungkin lebih ke susah buat ngelawan rasa malas sih. Jadi ya udahlah, saya jadi penikmat buku aja. Sekarang kita bahas bukunya. Depan kita pun sudah ada bukunya. Salah satunya Teori Ayuni. Kemarin saya dapat pinjam 2 buku. Saya udah baca, tapi saya baru baca 1 buku. Yang saya mau bahas Teori Ayuni dulu. Teori Ayuni, dalam pelarian kutemukan dirimu. Itu makna yang terkandung dalam judulnya itu apa kayaknya, Mbak? Ya dari Teori Ayuni dulu aja ya. Ayuni itu apa ada artinya? Apa cuma sekedar dijadikan nama pemeran atau apa? Ayuni itu sebenarnya emang nama perannya, nama pemeran utamanya tuh yang cewek namanya Kurota Ayuni, tapi bisa jadi dipelesetin juga ke bahasa lain, kayak bahasa Jepang ai kan artinya cinta, terus Yuni ya pelesetan kayak terdengar seperti wo ini dalam bahasa Cina kan kayak gitu. Terus ya jadi intinya teori Ayuni dari judulnya itu intinya apa ya, teori cinta dari si Ayuni ini. Berarti sekalian dijadikan nama pemerannya. Oke. Dalam pelarian kutemukan dirimu. Itu ya dalam banget ya. Sebenarnya isinya apa sih? Ini menceritakan tentang kisah si Ayuni ya, atau biasa disapa Yuni. Ini orangnya kena apa ya, anxiety disorder, gangguan kecemasan gitu. Apa-apa sedikit cemas, apa-apa cemas sama Panik kan gitu ya? Hampir iya. sama kayak orang yang selalu panik gitu. Iya. Gampang grogi Gampang juga kayak grogi. gitu. Terus sama fobia sosial. Kayaknya kalau dideketin susah gitu, susah berteman kayak gitu. Terus satu lagi, dia itu takut jatuh cinta. Nah, ketemu sama murid baru namanya Hoirul Iman. Dipanggilnya Imam. Salah, Irul. Ya, kayak gitu dia itu apa ya, anak itu korban dari perceraian orang tuanya. Nah, singkat cerita dari si Yuni kan apa ya, kena fobia sosial itu pelariannya dengan buku ya, jadi suka menyendiri, suka baca buku gitu. Terus pelarian dari takut jatuh cintanya, dia tuh pelariannya jadi itu apa ya, fan girl, jadi fansnya Justin Bieber, Beliebers. Terus si Irul itu kan broken home juga, pelariannya ke musik. Terus apa ya, pernah patah hati juga sama cinta pertamanya waktu di Jakarta, waktu masih tinggal di Jakarta. Pelariannya ya suka juga jadi fanboy, sukanya sama Suzy. Lah kan dua orang ini kan sama-sama pelariannya kan dari masalah sendiri lah. Pas dalam fase itu mereka itu bertemu dan saling apa ya, memberikan belajar lah dari pengalamannya lah. Terlihat sih emang kayaknya Yuni banget ya yang berusaha dirubah Irul gitu. Tapi sebenarnya si Irul juga belajar banyak dari Yuni. Salah satunya cara memperlakukan wanita kayak gitu. Kan wanita yang di sekitarnya itu ya si ibunya sama si Lisa itu, cinta pertama Irul itu kayak membuat dia itu trauma gitu. Jadi dari Yuni ini dia belajar memperlakukan wanita dengan baik. Tapi dari inti isinya itu sebetulnya tentang percintaan atau persahabatan atau tentang apa? Percintaan sama kehidupan mungkin. Oh, inspirasinya dari kehidupan nyata? Dari kehidupan sehari-hari sih banyak ya. Tapi bukan dari Mbak Nasronya ya? Kalau karakter ya mungkin ya semua ada beberapa pengalaman juga yang itu. Di dalam buku Teori Ayuni pun yang saya baca kemarin ada, kalau nggak salah ada 11 judul. Yang diantaranya Merpati Putih dan Kuda Putih, yang terpendam, terus dia yang akan selalu bersemayam. Itu yang saya ingat. Yang menarik,
Merpati Putih dan Kuda Putih. Itu apa sih? Maksudnya dijadikan apa gitu? Kok judulnya bisa seperti itu? Apa ada karakter dari pemeran itu, misal yang ini diibaratkan sebagai Merpati Putih, atau yang orang ini diibaratkan sebagai Kuda Putih, atau seperti apa? Kalau merpati putih itu kan buat Yuni ya. Kenapa merpati? Karena Yuni itu ya kayak gitu orangnya, dideketin kabur kayak gitu, susah dideketin mah, tapi sebenarnya mah jinak kayak gitu. Kenapa putih? Ya karena mungkin nggak mungkin sih emang kenyataan. Maksudnya karena kan waktu itu pakainya baju OSIS ya, jadi kan pakainya putih, atau ya bisa juga sebagai karena suci gitu. Kalau kuda putih juga itu kan untuk Irul juga ya, karena kan seperti gambarannya visual Irul itu kan kayak apa ya, kayak Lee Jong Suk gitu, pokoknya mah cakep lah ya kayak gitu. Terus bijak juga kayak gitu kan, jadinya visualnya kayak kuda gitu, keren gagah gitu. Karena putih ya pakaiannya OSIS, sama itu apa ya, melambangkan kesucian. Oh, dari dengar ucapan Pak Nasro tadi kan ada masalah pakaian juga ya, seragam. Itu berarti di sekolah. Iya, settingnya di SMA. Itu SMA gambarnya di Nur. sekolah. Oh, SMA Nur. Namanya. Oh. Oke, buku yang kedua Semesta Kasih Umi. Kalau yang ini saya belum sempat baca. Tapi dari judulnya cukup cukup lumayan dalam juga sih, Semesta Kasih Umi. Dari judul dulu, inspirasi buat, kadang kan judul aja kita butuh inspirasi Mbak ya. Kita nggak bisa, kalau menurut saya kita nggak bisa, meskipun kita udah nulis banyak sebanyak-banyaknya, tapi buat nentuin judul kan agak susah juga buat saya pribadi. Dari judul itu, inspirasinya dari mana? Sebelum bikin buku yang kedua ya, pokoknya setelah buku yang pertama itu berarti tahun 2019, aku itu rajin ikut itu event-event kayak lomba-lomba kayak gitu, cerpen. Nah di situ ada salah satu lomba tema ayah. Nah judulnya itu Semesta Lain Bernama Bapak. Jadi aku jadi terinspirasi, kenapa harus semesta gitu, emang arti semesta itu apa sih? Pas dari DKBBI itu semesta itu kayak keseluruhan gitu. Jadi pas ini kan juga ini buku kan tentang event juga ya, tentang buku untuk ibu, buat dedikasi tanggal, pokoknya di hari ibu gitu. Jadi aku bikin aja Semesta Kasih Umi, yang intinya artinya itu ya keseluruhan kasih sayang seorang ibu. Tapi isi ceritanya apa? Sisi ceritanya itu tentang Hidayah, yang nama top pemerannya itu Hidayah ya, yang apa ya, selama ini salah menerjemahkan kasih sayang uminya gitu. Dia itu kayak yang di pikiran dia itu cuma yang buruk-buruknya doang, sampai kasih sayang ibunya itu nggak pernah dia kerasa. Oh, jadi si anak ini selalu apa yang diperlakukan orang tuanya selalu dia salah tangkap gitu ya? Iya, yang diingat yang buruk-buruknya doang, Oh, padahal iya, iya. kebaikannya juga banyak. Itu mungkin yang namanya apa ya? Sejuta kebaikan akan tertutup sama satu keburukan. Mungkin dari situ ya. Inspirasinya Inspirasinya apa, dari emang bener-bener itu terjadi di lingkungan Mbak Nasro, atau dari mana gitu? karena ini kan event dari itu ya, buku untuk ibu, jadi ya kesempatan aja, oh aku juga pengen nulis tentang apa ya, buat hadiah buat ibu gitu. Sekalian kalau menurut aku kan menulis itu sebagai penyembuhannya, media itu ya, mungkin barangkali setelah nulis ini aku jadi plong gitu, ini sebenarnya kisah nyata sih. Kisahnya teh Hah, dari lingkungan sekitar apa? sendiri. Oh, lingkungan sendiri. Oh, luar biasa ya. Eh Kebetulan kemarin saya nge-share ke alumni juga, dan ada beberapa pertanyaan yang saya dapat dari Mas Rizky namanya, alumni tahun 2017 kalau nggak salah. Yang pertama, perjuangannya seperti apa sih? Maksudnya ada pikiran saya harus nerbitin buku ini gitu loh. Terus gimana perjuangannya, atau nyari sesuatu yang bisa nerbitin buku ini tuh seperti apa gitu. Kalau kepikiran mau nerbitin itu ya kayaknya seneng banget kan lihat nama sendiri di depan sampul buku kayak gitu. Terus kalau perjuangannya, wah perjuangannya mah berat. Kalau menurut Cukup aku lama. berat. Maksudnya nyari-nyari tempat yang bisa nerbitin karya saya tuh. Enggak sih, kan waktu itu kan udah ikut-ikut kelas kayak gitu kan, jadi banyak jaringannya. Ada teman sendiri yang itu banyak mau bingung ya mau milih mana, tapi kebetulan teman sendiri tuh buka penerbitan, jadi coba aja ke situ.
Lah pas waktu itu kayak ada masalah kayak gitulah. Ini sebenarnya cetakan kedua, sampulnya beda. Bedanya apa? Isinya juga beda. Itu bukunya aku bawa. Hmm, Yang pertama itu kayak ada masalah lah ya intern dari penerbitnya kayak gitu. Jadi makanya ya aku tarik juga naskahnya, terbitin lagi di tempat yang berbeda. dari eh, awal nulis sampai kelar semua satu karya, satu buku itu menuju ke percetakan berapa lama, Mbak? Apa hitungan bulan, hitungan tahun, sampai Bulan sih. benar-benar terbit berapa bulan? Nulisnya kayaknya 1-2 bulanan lah sama editingnya ya. Terus pas terbitnya kayak mungkin 1, 2, 3 bulan, nggak sampai setengah tahun lah. Jarak dari buku pertama ke buku kedua berapa lama? Karena 2 kali cetak ya, yang waktu itu kan yang ini kan awal tahun 2019. Sebenarnya cetakan pertama itu Juli 2018. Kalau ini tahun kemarin Januari tahun ini. Sebenarnya mah itu sih karena setelah ini sebenarnya ada naskah lagi, cuman lagi diundur, belum diterbitkan, nanti dulu. Jadi ini dulu. Jadi ya lama lah. Oh, berarti Sebenarnya di sini banyak naskah yang belum diterbitkan. bukan cuma 2 buku ini. Belum, Oh, saya kira bukan yang Semesta Kasih Umi bukan. harusnya. Dari ini sequel, bisa dibilang sequel juga sih karena pemerannya ada di sini kan, si Rani sama Irulnya ada kok disebut di buku yang itu. Jadi saling berhubungan juga. Apa beda itu, beda cerita. Kalau ini kan tentang Yuni sama Irul, kalau itu tentang Raninya sama kehidupan Rani selanjutnya. Tapi udah ada beberapa bab sih di Wattpad. Kira-kira kapan target terbitnya? Kalau itu udah pernah punya janji sendiri, kayaknya nggak mau diterbitkan, cuman mau di Wattpad aja biar apa ya diakses lebih banyak kayak gitu. Oke, sebelum kita akhiri ini, dari 2 buku ini, Mbak, ada nggak pesan moral yang Mbak cantumkan di situ? Dari 2 buku, Teori Ayuni sama Semesta Kasih Umi. Yang pertama Teori Ayuni. Pesan moral apa yang Mbak Nasro cantumkan di situ? Kalau teori Ayuni itu intinya tentang nggak apa-apa kok, bukan nggak apa-apa, maksudnya iya sih kita kayaknya susah sama bergaul kayak gitu atau panikan gitu, nggak apa-apa punya kayak gitu, cuman jangan tertutup banget sama orang, terbukalah sama nasihat kayak gitu. Terus apa ya kayak gitu pokoknya, kita tuh harus terbuka sama nasihat, nggak apa-apa mau sedih juga nggak apa-apa, intinya kayak gitu. Kalau Semesta Kasih Umi ya, kita mungkin ngerasa orang tua kita itu nggak ideal, tapi nggak ideal apapun orang tua menurut kita, itu sebenarnya mereka tuh sayang banget sama kita. Oke. Barangkali ada pesan-pesan buat adik kelas kita, adik kelas Mbak Nasro yang sekarang ataupun yang dulu, terlebih tentang gimana sih cara kita bisa dapetin apa yang kita mau. Contoh kalau Mbak Nasro kan, saya suka nulis nih, saya harus bisa nerbitin buku gitu. Pesan-pesan yang mau Mbak Nasro sampaikan, ini versi Mbak Nasro aja lah ya, bukan berarti kita ngerasa paling minder atau apa. Ini versi Mbak Nasro sama apa yang Mbak Nasro rasakan untuk dapetin buku ini gitu. Monggo, barangkali ada pesan-pesan. Kalau aku sih intinya kita percaya aja sama Allah. Kadang mungkin kita berencana ya pengen ini, tapi kok nggak dikabulin, kok banyak rintangannya kayak gitu. Tapi coba aja berusaha dulu, nanti Allah yang akan gerakan. Kayak dulu kan aku pengen jadi guru, kok nggak bisa ya kayak gini, kehalang-halang kayak gini. Pas jadi penulis juga sebenarnya ada hambatan. Ya Allah itu belokkan jalan aku ke arah jadi menulis, dan qadarullah Allah juga beri kesempatan aku untuk ngasih materi kepenulisan gitu, ngajar di WhatsApp ya, setidaknya itu mengobati lah rasa cita-citaku waktu kecil kayak gitu. Intinya mah intinya kita berusaha aja dulu, semuanya kita serahkan kepada Allah. Oke, mungkin yang bisa saya petik itu gini,
gimana pun usaha dan doa itu harus ya. Itu pasti. Allah itu tidak pernah nggak mengabulkan permintaan umatnya. Kalaupun apa yang kita minta Allah nggak kasih, mungkin Allah itu menggantinya dengan cara yang lain. Mungkin seperti itu. Apapun cita-cita kita, apapun yang kita inginkan, itu sudah dipersiapkan. Tinggal gimana kita ngejar dan kita raih apa yang kita mau. Terus satu lagi, fokus sama diri sendiri, jangan lihat pencapaian orang lain. Kita nggak tahu usaha apa yang telah dia kerahkan, sama hambatan apa yang telah dia hadapi, sama apa ya, masalah apa yang sebenarnya menghukum dia kayak gitu. Fokus saja sama diri sendiri. Jangan jadikan patokan orang lain atau apa yang orang lain dapat sebagai tolak ukur kemampuan kita. Oke, mungkin cukup sekian buat podcast hari ini. Buat Mbak Nasro, sukses terus. Ya, semoga apa yang target selanjutnya bisa didapat. Kita tunggu novel-novel yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Terima kasih buat waktunya hari ini Mbak Nasro. Ya, barangkali mau lanjut liburannya atau mau nyantai-nyantai. Cukup sekian di segmen alumni menginspirasi. Kita tunggu buat teman-teman yang lain, alumni tahun berapapun yang sekiranya mau berbagi kisah, yang sekiranya bisa menginspirasi buat adik-adik kelas kita. Saya tunggu di podcast SMK Bisma Karsana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.